putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Marilah kita berdoa kepada Bunda Maria, hati tak bernoda. Ingatlah ya Bunda, hati kudus akan segala karya ajaib yang dilakukan Tuhan bagimu. Ia telah memilih engkau menjadi bundanya. Ia menghendaki engkau berdiri dekat salibnya. Ia mengikut sertakan dikau dalam kemuliaannya. Ia mendengarkan doamu. Doakanlah kami ya Bunda kepada putramu Yesus. Persembahkanlah kepadanya segala pujian dan ucapan syukur kami. Unjukkanlah kepadanya permohonan kami. Jadikanlah hidup kami serupa dengan hidup-Mu di dalam cinta putramu, agar datanglah kerajaannya. Antarlah semua orang kepada sumber air hidup yang memancar dari hatinya, yang menyiram di atas bumi pengharapan dan keselamatan, keadilan dan perdamaian. Perhatikanlah iman kami, jawablah seruan kami lewat doa rosario ini, dan sudilah engkau menunjukkan dirimu selalu bahwa engkau adalah Bunda kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus, yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kita tutup dengan Mada Bakti 550. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami, oh Ratu, oh Ibu, oh Maria, Bunda Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pembuka dalam perayaan Minggu Misa pagi ini, Minggu Paskah keempat. Puji syukur 682. Panggilan Tuhan bagi umat-Nya di atas bumi ciptaan-Nya, api cinta-Nya, nyala kasih-Nya, sumber semangat bagi kita. Wartakan semangat cintanya pada orang yang dambakan kasih-Nya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah mengutus putranya. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikurniai rahmat. Kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah karena kasih karunia-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Paskah keempat, di mana pada hari Minggu Paskah keempat merupakan hari Minggu panggilan sedunia. Dan dengan demikian, melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan sebagai pengikut Kristus, murid-murid Kristus, untuk dipanggil menjadi gembala-gembala yang baik dan benar di tengah masyarakat di mana kita berada. Tentu lewat tugas dan tanggung jawab yang kita perjuangkan setiap hari, kita berusaha untuk semakin mengantar banyak orang menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari depan Allah kita hening, menyadari diri kita, memeriksa batin kita, serta mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali dalam memperjuangkan kehidupan panggilan kita sebagai pengikut Kristus, seringkali kita tidak menyatakan yang baik dan benar, menjadi penuntun bagi orang-orang lain, malah mungkin menjadi penghalang bagi mereka untuk semakin bersatu dengan Sang Sumber kehidupan. Seraya mensyukuri segala rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan tentunya kepada kita, segala berkat dan rahmat-rahmat-Nya, kita bawa dalam doa-doa kita juga pada kesempatan ini, saudara-saudari kita yang ingin kita doakan secara khusus bagi anak Damian yang telah mendapatkan pekerjaan dan mulai bekerja pada tanggal 13 Mei 2025. Serta senantiasa membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah bersama dengan semua saja yang mendampingi orang sakit. Lalu juga senantiasa mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kita yang telah mendahului, utamanya
Mama Yohana Pabendon yang meninggal 2 tahun yang lalu. Kemudian Bapak Yohanes Luka yang meninggal 20 tahun yang lalu. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala baik yang mengenal kami domba-dombamu dengan segala kelemahan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Gembala baik yang mempertaruhkan hidupmu demi keselamatan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Gembala baik yang menghidupi kami dengan hidup ilahi-Mu sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah wafat dan bangkit mulia, Engkau selalu hadir dan menggembalakan kami. Kami mohon, berilah kami kesetiaan untuk mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendak-Nya, bersatu sepenuhnya dengan Dia dalam Ekaristi Kudus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia di daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat betapa banyak orang berkerumun, mereka menjadi iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan dengan cara itu, mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita ini
kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik. Di pagi yang cerah, kita datang di hadapan Allah dengan pengharapan supaya hati kita juga semakin cerah menyambut hari yang penuh rahmat. Di mana pada hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita merayakan hari Minggu Paskah keempat dan sekaligus juga menjadi hari panggilan sedunia. Dan juga tentu kita bersyukur bahwa akhirnya terpilih lagi pimpinan gereja kita, yaitu Kardinal Pater Robert Prevost OSA dari Ordo Santo Agustinus dengan memakai nama Paus Leo ke-14. Kiranya dengan demikian beliau juga dalam pidato pertamanya dan menyatakan bahwa ingin untuk melanjutkan apa yang telah diperjuangkan dan menjadi bagian perjuangan dari mendiang Paus Fransiskus, di mana perdamaian dunia, keadilan, dan pelayanan kepada mereka yang terpinggirkan akan menjadi prioritas dalam karya pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini di mana kita merayakan hari Minggu panggilan sedunia, maka semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi gembala. Tentu kita tetap berdoa supaya ada panggilan khusus. Dan itu biasanya muncul dari keprihatinan iman kita. Salah satu tugas seorang gembala adalah berusaha meyakinkan dombanya bahwa semua yang mengikutinya pasti aman. Mereka semua mendapat jaminan hidup. Lalu bagaimana cara meyakinkan domba agar mengikuti gembalanya? Sebelumnya Bapak, Ibu, saudara terkasih, dari bacaan-bacaan kita dengarkan pada kesempatan ini, dari bacaan pertama diingatkan bahwa rencana keselamatan itu ditujukan kepada setiap orang dan Allah tidak pernah membatasi karyanya kepada bangsa tertentu, dan keyakinan inilah yang mendasari Paulus dan Barnabas untuk mewartakan Allah kepada bangsa non-Yahudi dan sampai kepada kita. Nyatanya justru sebenarnya bangsa Yahudilah yang pertama-tama ditunjuk untuk mau menerima pewartaan itu, namun mereka menolaknya. Akhirnya para rasul beralih, dan dari mereka inilah kerajaan Allah akan terus berkembang sampai ke ujung bumi. Sementara dalam bacaan kedua dari kitab Wahyu, Bapak, Ibu, saudara terkasih, dalam penglihatan Yohanes melihat sekumpulan orang-orang yang telah dibaptis
dengan darah anak domba. Mereka berkumpul dalam kemuliaan dan ikut ambil bagian dalam kemuliaan. Dan dengan demikian ini adalah buah dari ketaatan dan kesetiaan untuk sungguh mau mengikuti gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana cara meyakinkan domba agar mengikuti gembalanya dengan baik? Maka ada 3 hal yang baik kita renungkan pada kesempatan ini. Yang pertama mengenal, yang kedua mencintai, dan yang ketiga adalah bersedia untuk melupakan diri. Dalam arti tidak hidup egois. Mengenal berarti masuk ke dalam hidup orang lain dan berusaha mengetahui seluruh kerinduan dan harapan mereka. Mengenal mereka lebih dalam, sesungguhnya kita sedang meyakinkan mereka tentang siapakah diri kita dan kualitas apa yang kita miliki serta apa yang mereka harapkan dari kita. Semakin mengenal mereka atau semakin mengenal seseorang dengan lebih baik, semakin besar keyakinan mereka terhadap kita dan semakin kuat motivasi mereka untuk mengikuti Sang Gembala. Tidak ada keyakinan yang kuat tanpa mengenal lebih dalam tentang pribadi seseorang. Dan itu berarti bahwa mengenal adalah salah satu proses menumbuhkan keyakinan pada diri seseorang untuk mempercayakan diri mereka sepenuhnya di bawah tuntunan seorang gembala. Dalam membangun kebersamaan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau tidak ada kepercayaan, maka hal ini sulit. Dalam membangun hidup sejahtera dalam keluarga, kalau seorang istri tidak percaya kepada suaminya, seorang suami tidak percaya kepada istrinya, maka yang terjadi adalah neraka. Tidak ada rasa damai, tidak ada rasa bahagia. Yang terjadi adalah kecurigaan setiap kali kita melangkah. Yesus sendiri mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dalam pelayanannya Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus sendiri berada di tengah-tengah banyak orang agar ia mengenal mereka lebih baik dan mereka mengenal Yesus dengan baik pula. Ternyata apa yang dilakukan oleh Yesus membawa banyak orang mengenal dan percaya kepadanya dan akhirnya memutuskan untuk sungguh mengikuti Dia apapun, dan itulah yang dibuat oleh para rasul. Sehingga mereka mengatakan, kami boleh berbahagia karena kami boleh mengalami penderitaan seperti gembala utama kami mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara terkasih, hal yang kedua adalah mencintai. Tak kenal maka tak sayang, ungkapan kata-kata lama. Kalau sudah dikenal pasti ada cinta, dan mencintai artinya membuat orang yang dicintainya itu sungguh bahagia, merasa tenang dan merasa aman dan damai. Bagaimana membahagiakan orang yang kita cintai? Berikanlah apa yang terbaik baginya, bukan menurut kita. Berikan yang terindah, berikan yang termahal yang dia butuhkan dalam kehidupan. Sejauh memahami dan mengerti kita juga. Seringkali dalam mencoba menghayati hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam sebuah pengalaman ada seorang anak yang diutus oleh orang tuanya pergi kuliah di Jogja. Kemudian sampai di sana sebenarnya melihat para dosen saja itu memakai sepeda dari kampus yang satu ke kampus yang lain. Sementara anak ini karena terpengaruh oleh beberapa anak yang dalam tanda petik sungguh melimpah, lalu memiliki kendaraan, mobil, dan motor. Akhirnya mereka juga mengirim surat atau berita kepada orang tuanya di kampung.
Papa, Mama, bisakah kirimkan uang? Saya di sini tidak punya kendaraan. Semua teman-teman saya memiliki kendaraan. Tanpa mengetahui latar belakang orang tua, penghasilan, dan segala daya upaya hidup morat-marit, orang tua tidak mampu untuk mengirimkan, untuk membelikan kendaraan sepeda motor saja, apalagi meminta untuk membeli mobil. Akhirnya dia hanya 2 tahun saja lalu kembali. Tanpa berusaha untuk memahami dan mengerti orang tuanya dan seluruh keberadaan keluarga dan memaksakan kehendaknya, akhirnya cita-cita dan harapan menjadi pupus. Cinta tidak kesampaian, kasih sayang orang tua terasa hampa. Karena ternyata anaknya tidak bisa menerima kenyataan hidup untuk membalas cinta orang tua. Hanya menuntut dari dirinya saja. Dan dengan demikian tidak ada pengorbanan di sana. Para dosen saja, Bapak Ibu Saudara terkasih, masih bisa naik sepeda. Kenapa kita sebagai mahasiswa harus memiliki mobil dan motor, sementara orang tua kita tidak mampu untuk itu? Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mencintai itu harus ada titik sambung antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua harus ada pemaknaan dan pemahaman lebih dalam. Kita orang muda seringkali berpikir, orang tua saya ini kolot sekali. Tetapi tidak ada orang tua yang bodoh. Dia tahu apa yang dia bisa buat dan dia bisa lakukan. Dan dia punya impian supaya anaknya bisa menjadi baik. Tetapi seringkali kita anak yang seringkali salah memilih dan ikut-ikut dengan teman-teman orang-orang lain yang mungkin dalam tanda petik berkelebihan. Kita seringkali mendengarkan ocehan banyak orang. Tidak ada kesuksesan dan keberhasilan tanpa cinta yang dalam untuk memperoleh sesuatu. Dan mencintai itu berarti bahwa mampu dan bisa masuk di dalam kehidupan yang real dan nyata untuk memperjuangkan yang terbaik. Walaupun mungkin juga dalam seluruh proses perjalanan hidup, kalau kita hitung-hitung bagi mereka yang punya, lalu mulai berpikir mungkin sekian tahun ke depan kekayaan orang tua saya tidak akan habis. Tetapi ingat, apa yang bersifat duniawi dalam sekejap mata bisa hilang dan lenyap. Tetapi yang tidak bisa hilang ialah bagaimana saya menapaki kehidupan, belajar dari seluruh situasi kehidupan dan mulai membangun dari apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam iman. Iman dan keyakinan, cinta adalah seperti biji sesawi yang tumbuh dan yang akan mengembangkan itu adalah kita sendiri, karena Tuhan telah memberikan kepada kita bakat dan talenta untuk itu. Tetapi kalau kita tidak mau mengembangkannya, lalu hal itu akan menguap begitu saja. Fajar menyingsing sudah mulai terbit, tetapi kita merasa, saya belum mau bangun, masih enak untuk tidur, dan seterusnya. Akhirnya waktu berjalan terus. Sehingga tiba saatnya matahari sudah mulai terbenam, lalu kita mulai bangun bergegas. Orang sudah mulai semakin maju melangkah, kita baru bangun menatap hari yang sudah tenggelam. Yesus sebagai gembala utama telah memberikan contoh bagaimana cara mencintai domba-dombanya, yakni dengan memberikan apa yang terbaik, apa yang terindah, yang termahal yang dia miliki, yaitu hidup nyawanya sendiri. Dia memikul salib dan mengorbankan nyawanya di salib demi cinta dan kebahagiaan semua domba gembalaannya. Maka inilah titik tertinggi dari cinta seseorang terhadap orang lain. Cinta seorang gembala terhadap domba-dombanya.
Maka cinta yang besar adalah syarat untuk melaksanakan tugas kegembalaan secara utuh. Dan kita dipanggil untuk saling menggembalakan dalam seluruh kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, istri menjadi gembala bagi suami, suami menjadi gembala bagi istri. Demikian orang tua bagi anak, dan anak-anak bersedia untuk menjadi domba yang senantiasa mau dituntun menuju kepada kebahagiaan. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara terkasih adalah melupakan diri. Syarat untuk mencintai orang lain secara utuh adalah melupakan diri sendiri. Melupakan diri sendiri adalah syarat untuk sebuah pelayanan yang total. Dengan melupakan diri, seorang gembala dengan bebas dan utuh, segenap jiwa dan raga memberikan dirinya untuk keselamatan domba-dombanya. Yesus sendiri dalam melaksanakan tugas kegembalaannya tidak pernah berpikir bagaimana membahagiakan dirinya sendiri sebelum membahagiakan orang lain. Yesus sebagai gembala utama sadar bahwa melupakan diri demi orang lain adalah cara untuk membahagiakan diri, dan dengan demikian dalam karya dan dalam hidup, dalam seluruh tugas pekerjaan kita perjuangkan, kalau kita melihat orang lain menikmati hasil karya kita dengan baik, maka itu sungguh-sungguh sangat membahagiakan, walaupun bagi kita itu melelahkan dan butuh banyak pengorbanan. Segala sesuatu yang dilakukan Yesus untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain adalah cara membahagiakan dirinya sendiri. Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan seseorang gembala diperoleh saat kita melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang sangat kuat terhadap diri sendiri demi orang lain. Dan biasanya sikap ego inilah yang harus dibuang untuk sungguh boleh membuka hati kita kepada dunia, kepada siapa saja yang kita jumpai. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita diajak untuk menjadi gembala yang baik, gembala yang memberikan rasa aman dan damai bagi domba yang dipercayakan kepada kita. Dan seringkali hal ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi kami secara khusus para gembala yang diberikan kepercayaan oleh gereja untuk menuntun umat. Seringkali dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara terkasih, saya kira umat juga tidak menutup mata untuk itu. Kami justru para gembala yang mau hidup berpoya-poya, mohon maaf dalam tanda petik, dengan berbagai alasan-alasan yang seringkali pada saat umat menuntut sesuatu. Padahal sebenarnya justru di sanalah kita diingatkan bahwa kita meninggalkan segala-galanya untuk karya pelayanan. Maka dalam seluruh situasi seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari dengan keyakinan penuh, kepercayaan mendalam bersama dengan Yesus Sang Gembala utama kita tetap mengarahkan hidup kita kepada kemuliaannya, moga-moga seperti digambarkan dalam kitab Wahyu, dengan memiliki kesetiaan dan ketaatan dalam iman dan keyakinan, bersatu sepenuhnya dengan Dia lewat sabdanya dan terlebih dalam Ekaristi Kudus. Kita boleh mengambil bagian untuk hidup kemuliaan yang dijanjikan kepada semua umat manusia, dan dengan demikian kita mengupayakan untuk saling mengembalakan satu sama lain, saling mengingatkan dalam seluruh perjalanan hidup, sehingga pada saat ada kelemahan dan kekurangan itu bukan menjadi penghalang bagi kita, tetapi justru menjadi cambuk untuk menuju kepada kesempurnaan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari Dia bangkit dari antara kami.
kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah Bapa kita terus-menerus memanggil kita masing-masing secara pribadi melalui putranya, Yesus Gembala baik kita. Marilah kita bersama-sama berdoa kepadanya seraya berseru, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga umat Allah dan seluruh umat manusia mempersembahkan puji syukur kepada Allah dengan kata maupun dalam batin, dengan lagu-lagu pujian maupun kata-kata yang terpatah-patah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga semua orang merasakan bahwa Allah adalah Bapa yang mengasihi mereka dalam Yesus Kristus. Semoga semua orang mendengarkan suara gembala yang baik serta mengikuti Sang Gembala tanpa ragu. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga di tengah-tengah kita tampil banyak pemuda dan pemudi yang rela menanggapi panggilan Gembala baik untuk menjadi pewarta Injil bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Allah memberkati keluarga-keluarga Katolik dengan panggilan-panggilan imamat untuk kehidupan membiara dan untuk kerasulan. Semoga karya Kristus berjalan terus dan dengan demikian di tengah-tengah umat selalu ada saksi-saksi Injil yang setia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga kita yang berhimpun di sini menjadi gembala satu terhadap yang lain, yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita bersama, sehingga tak seorang pun dari kita terabaikan karena kesalahan atau kelalaian kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Pada kesempatan ini juga ya Bapa, kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh Kau limpahkan kepada gereja-Mu, atas terpilihnya Paus baru kami, Pater Robert Frevos OSA yang mengambil nama Paus Leo ke-14. Semoga dengan kehadiran pimpinan gereja tertinggi kami di seluruh dunia ini, umat-Mu semakin tumbuh berkembang di bawah asuhan, tuntunan dan pendampingannya dengan semangat Ordo Santo Agustinus. Di bawah semangat Paus Leo yang terlebih dahulu mendahulunya untuk senantiasa menjadi bagian memperjuangkan keadilan di tengah dunia ini, sehingga umat manusia sungguh semakin bersatu untuk mengarahkan seluruh hidupnya kepadamu, walaupun dengan berbeda keyakinan kepercayaan, untuk bersatu kelak dalam kemuliaan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami juga mensyukuri rahmat kehidupan yang boleh Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih sarana-sarana rahmat yang senantiasa menjadi tanda berkat bagi kami. Bersama dengan anak Damian yang telah mendapatkan pekerjaan dan mulai bekerja pada tanggal 13 Mei 2025 ini, semoga umat-Mu yang Kau anugerahi sarana untuk beroleh rahmat rezeki melalui perjuangan-perjuangan kehidupan, semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan untuk memperjuangkan kehidupan di tengah dunia ini, membantunya untuk semakin memuliakan Diri Kau, bersatu dengan Diri Kau sepenuhnya. Karena kebahagiaan senantiasa kami harapkan melimpah bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Juga senantiasa kami bawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah.
juga bersama dengan mereka yang setia mendampingi orang-orang sakit. Semoga dengan kehadiran-Mu melihat orang-orang lain yang Kau utus untuk menjadi penyembuhan, perpanjangan penyembuhan bagi mereka. Mereka yang sakit suatu saat mendapatkan kembali kekuatannya, dan yang mendampingi senantiasa Kau terus kuatkan dalam memperjuangkan kehidupan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Terima ya Tuhan, Kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya Mama Yohana Pabendon dan Bapak Yohanes Duka. Semoga membalas kasih-Mu orang tua kami ini, Kau anugerah hidup abad dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Sejenak depan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami semua, semoga Yesus Gembala baik kami dapat dijumpai dalam segala kata dan perbuatan kami, dan semoga kami semua dibimbing olehnya kepadamu, Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur 382. 382. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan penuhilah kerinduan kami untuk ikut serta dalam perjamuan Putra-Mu Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami memuji Kau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Kau dengan lebih meriah sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan pengantaraannya anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, berikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami,
Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil mementingkan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai Kutinggalkan bagimu, damai Kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan Anak domba Allah, umat kita berdiri. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihan
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni Puji Syukur 646. 646. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntun di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memuaskan rasa lapar dan haus kami dengan santapan tubuh Kristus Putramu. Semoga berkat santapan ini kami dikuatkan dalam perjalanan menuju kepadamu, Sang Sumber hidup yang sejati. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 10-11 Mei 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 3-4 Mei 2025 sebesar Rp20.020.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp12.400.000. Kolekte misa Jumat pertama Rp2.100.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp1.335.000. Kolekte misa pembukaan bulan Maria sebesar Rp1.645.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp2.186.000. APP Rukun Santo Petrus sebesar Rp375.000. APP Rukun Santo Sebastianus sebesar Rp800.000. Kolekte rekoleksi Dominikan Awam sebesar Rp800.000. Sumbangan dari no name sebesar Rp12 juta.
Mikael K. Kusuma sebesar Rp1.500.000, Idawati sebesar Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Francisco Xavier Sumilat dengan Angeliva merupakan pengumuman yang kedua. Edwin Tunggawan dengan Hilary Caroline merupakan pengumuman yang kedua. Charles Usabeni dengan Olivia Tungadi merupakan pengumuman yang pertama. Felix Budiman Tanoto dan Olivia Arfan Lee merupakan pengumuman yang pertama. Yang keempat, baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki dengan melampirkan fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi kartu keluarga Katolik versi biduk. Pendaftaran paling lambat hari Jumat 16 Mei 2025. Yang kelima, pertemuan bulanan WKRI cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa 13 Mei 2025 pukul 17.30 WITA di ruang rapat lantai 2. Yang keenam, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 17 Mei 2025 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Sesudah pertemuan ada terapi longevitologi bagi yang membutuhkan. Yang ketujuh, KVKP Toraja akan membangun gedung Katolik Center di Toraja. Maka sehubungan dengan hal tersebut, tim panitia mengadakan basar baju kaos Katolik Center yang bisa kita beli sepulang misa di pintu basement. Atas partisipasi dan bantuannya diucapkan banyak terima kasih. Yang kedelapan, seksi kepemudaan paroki mengundang rekan muda yang berumur 13 sampai 35 tahun dan belum menikah untuk hadir pada pertemuan orang muda Katolik Kristus Raja Andalas pada hari Kamis 15 Mei 2025 pukul 19 WITA di Aula lantai 4 paroki. Diharapkan kepada semua orang muda, baik yang masih aktif maupun tidak aktif di kategorial, untuk datang menghadiri pertemuan tersebut. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kita siapkan lagu penutup puji syukur 697. Demikian berapa penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sekali lagi diingatkan dan orang tua supaya mengingatkan juga orang-orang muda untuk boleh kembali aktif. Pertemuan-pertemuan ke depan akan diaktifkan dengan duduk bersama untuk membicarakan apa yang perlu kita bicarakan bersama dan kita olah bersama sebagai orang muda Katolik, sebagai harapan gereja. Saya kira baik itu menjadi perhatian kita yang tentu dimulai dengan persiapan awal dalam sekolah minggu, kegiatan-kegiatan yang diadakan di gereja sehingga kita semakin melibatkan diri kita. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi. Kepada seluruh petugas liturgi, pelayan, saya ucapkan limpah terima kasih tanpa kecuali. Dan juga kepada kelompok dekorasi dan kelompok sound system yang tentunya juga mempersiapkan perayaan ini terlebih dahulu.
Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusanmu dan pewarta sabdamu. Pimpinlah selalu langkah hidupku, agar ku setia menjadi murid-Mu. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusan-Mu dan pewarta sabdamu. Arahkan segala karsa-karyaku untuk mewujudkan dunia baru-Mu. Bimbinglah aku Tuhanku